Selamat siang, salam damai, salam sejahtera selalu. Memberi kebahagiaan tidak selalu berupa materi ya. Kita bisa memberi kebahagiaan dengan berbagi informasi, dengan berbagi edukasi seperti hal yang satu ini yang ingin kita lakukan, ingin mengajak berbagi informasi dan edukasi serta berbagi pengalaman ya dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, dengan mereka yang selama ini mungkin tidak bisa tersuarakan di media-media publik. Nah, disinilah tempatnya buat teman-teman untuk bisa bersuara ya di KR 53, Kicau Rakyat 53. Ya, pada hari ini hari Senin di 28 Agustus 2023 kita akan menjumpai teman baru ya. Teman baru di sana dari Mojokerto ada Mas Sugiono. Beliau ini uh, salah seorang peternak bebek ya yang ada di sana dengan memanfaatkan lahan yang lumayan tidak begitu luas dan juga memanfaatkan limbah pasar yang ada di sana. Yuk kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar lagi dengan Mas Sugiono. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Sugiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Sugiono siang hari ini? Lebih baik dari hari yang kemarin, Pak. Hari kemarin maksudnya waktu COVID. Iya, Oke, sehat-sehat ya hari ini. Sudah kopi belum ini, Mas Yono? kebetulan saya bukan pencinta kopi, saya pencinta teh. Oh iya, tapi kalau ke kedai sufi nggak apa-apa, incip-incip dikit Bisa, ya. bisa dicoba. Ya, bisa. Iya, oke, Mas Giono, kita ingin tahu nih, Mas Sugiono mulai merintis usaha peternakan bebek ini tahun berapa? Usaha ini saya rintis mulai tahun 2014 sampai sekarang. 2014 sampai sekarang itu sudah berapa ya? Lumayan lama ya. Ya, kurang lebih 9 tahun, Mbak. 9 tahun ya, hampir 10 tahun Ya, ya, oke. hampir Nah, 10 tahun ya. awal mulanya apa sih yang menjadi motivasi atau yang menginspirasi Mas Giono untuk memulai usaha beternak bebek ini? Awal mula dulu sebelum peternak bebek, mula-mula saya ternak lele dulu. Hmm. Selama ternak lele tahun 2012, selama 2 tahun saya nggak dapat untung, malah rugi. Terus akhirnya saya ketemu dengan seorang peternak bebek dari Mojosari. Saya diajarin cara beternak bebek, bebek pedaging dengan pakan alternatif, cari limbah sayuran di pasar dan sisa-sisa makanan dari warung, Mbak. Dan Hmm. alhamdulillah mendapat untung yang sangat lumayan daripada pakan beli. Hmm, Itu hmm, awal hmm. mulanya, Pak. Hmm, hmm, hmm. Jadi ada teman ya yang apa namanya memberikan inilah ya. Ya, memberikan saran atau ide yang sangat kreatif lah, Mbak. Hmm, hmm. Kenapa kok bebek? Kenapa kok tidak ayam? Karena ayam kalau dikasih pakan alternatif dari limbah sayuran yang di pasar sama limbah rumah makan kayak restoran itu pertumbuhannya agak lama, 3 bulan sampai 4 bulan baru panen. Sedangkan bebek, biarpun pakai pakan alternatif atau limbah-limbah sayuran dari pasar itu panen antara 40 hari sampai 50 hari dengan bobot 1,5 sampai 1,7, Mbak. Hmm. Jadi lebih cepat ya Mas ya. Iya, lebih cepat. Hmm, hmm, hmm. Kalau pakai pakan jadi, ternak bebek itu 35 hari panen. Tapi kalau pakan alternatif itu molor 5 hari sampai 10 hari. Hmm. Dengan hasil Ini yang sama. ini artinya Mas Giono ini untuk pakan ternaknya ini full pakan alternatif ataukah juga dimix sama beli pakan yang lain Mas? Itu beli pakan jadi, umur dari pecah kulit atau umur 1 hari sampai kurang lebih umur 2 minggu itu kita pakai pakan jadi. Setelah itu kita cari pakan alternatif campur katul usia 2 minggu sampai 3 minggu.
Itu pakan alternatif dicampur katul. Setelah usia 3 minggu sampai panen, kita murni pakai pakan alternatif, limbah sayuran dan limbah rumah-rumah makan gitu, Mbak. Oh, itu sudah cukup ya, sudah bisa Sudah mengcover cukup. untuk Iya, sampai panen itu. Nah, boleh tahu nih untuk awal mula merintis ini berapa bebek dulu yang awalnya? Awal mula saya itu belajar dulu itu 20 ekor, Mbak. Untuk Usia meng berapa? ya dari usia pecah kulit itu, usia 1 hari itu. Oh, langsung ya. Iya. 20 ekor. Iya, Terus 20 ekor dikembangkan mula-mula. sampai sekarang jadi berapa, Mas? Sekarang 100 ekor 2 minggu sekali panen, Mbak. Jadi itu udah ini sendiri ya, apa namanya? Di ini kan sendiri ya, apa namanya? Menetaskan juga ini. Saya kalau menetaskan belum, cuma yang saya tetaskan entok. Saya punya indukan entok 30 ekor. Tiap 2 minggu sekali netas antara 10 sampai 20 anakan entok. Kenapa kok tidak bebeknya yang ditetaskan, Mas? Ada kesulitan tersendiri? Karena masa bebek kan nggak bisa apa mengerami, dia harus pakai alat penetas. Ya, sedangkan saya belum punya alat penetas, Pak. Bedanya kalau saya sudah punya alat penetas, mungkin saya juga bikin indukan bebek, Mbak. Jadi selama ini setelah dipanen, terus Mas Giono beli lagi yang masih Ya, pecah beli kulit. lagi. Tiap 2 minggu sekali panen, beli, panen, beli, panen, beli gitu. Jadi untuk kalau beli untuk apa namanya anakannya itu beli di daerah Mojokerto juga gitu, Mas Giono? Iya, di daerah Mojosari, tepatnya daerah Modopuro, Mbak. Itu semua hampir satu kampung itu peternak bebek. Dari mulai yang indukan, pecah kulit, sampai yang pedaging di situ pusatnya, di Modopuro, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Kalau boleh tahu berapa luas lahan yang digunakan oleh Mas Giono untuk beternak bebek ini? Kalau lahan yang saya pakai untuk per 100 ekornya itu antara 2 sampai 3 meter. Loh, cukup kecil ya, Mas? Iya. Kan kalau terlalu besar, pergerakan semakin bebek banyak bergerak, pertumbuhan semakin lambat. Oh, malah Jadi gitu ya? kayak macam iya di box itu dia makan minum tidur nyantai gitu. Jadi pergerakan dikurangi. Dia cepat cepat gemuk ya, Iya, biar disuruh cepat jadi makan tidur. daging ya, ya Mbak ya. Oke. Makanya kalau ada orang yang di rumah makan tidur dibilang kayak Iya bebek ya. pasti. Iya, pasti gemuk itu. Iya, iya. Unik sekali nih. Untuk Mas Giono, apakah juga apa namanya selain apa namanya penggemukan ya apa ini Mbak peternak Iya, bebek ini apakah disabilitas juga kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. uh, Istilahnya ABK, anak berkebutuhan khusus. Iya. atau kalau istilahnya apa namanya di teman-teman ada yang bilang difabel gitu ya Ya, atau disabel. difabel atau disabilitas. Nah, dengan adanya keterbatasan ya, yang dibilang keterbatasan atau keluar biasaan ini, nah apakah itu tidak mengurangi gerak atau apa ya dalam melakukan ternak bebek ini, Mas Giono? Kalau itu sih menurut saya bisa mengurangi, tapi dengan tekad dan ketekunan, kedisabilitasan kita bukan suatu kekurangan, kita jadikan itu kelebihan. Menjadi nilai plus ya, jadi Iya, tidak mau apa ya menyerah dengan keadaan, harus keadaannya terus karena berjuang ya. saya memiliki cita-cita itu peternakan inklusi ramah disabilitas. Biarpun kita duduk di kursi roda, kita juga bisa berternak.
Itu harapan saya memiliki peternakan inklusi ramah disabilitas, Mbak. Kalau sejauh ini Mas Giono mengelola sendiri atau sudah ada teman lain, tetangga atau ada teman-teman difabel juga yang ikut mengelola peternakan bebek Mas Giono? Kebetulan ini saya kelola sendiri. Kalau ada biasanya waktu panen saya ngajak keponakan untuk membantu tengkulaknya gitu, Mbak. Karena kalau tengkulaknya satu orang kan kesusahan waktu ngambilin bebeknya. Saya cuma lihat aja sambil nunggu. Sambil nunggu dibayar. Iya. Jadi apa namanya, modelnya tengkulaknya datang, ngambil bebeknya, taruh di rengek-rengek gitu kan Mas? Iya, Yang di aku tahu. Magelang Rengke kan itu kan waktu ya, jadi ponakan saya cuma pegangin karung, tengkulaknya ngambilin bebek dimasukkan di karung, habis gitu ditimbang dibawa ke rengkek gitu, Mbak. Oh ditimbang ya? Bukan Iya, hitungannya per ekor berapa? enggak. Kalau Oh, di sini itu tempat kebanyakan bebek itu timbangan hidup. gimana Mas? Itu ditimbang posisi hidup, Mbak. Oh, beratnya berapa gitu ya? Iya. Jadi 10 ekor ditimbang berat berapa, tinggal saya nyatet hasil timbangan itu aja. Gitu. Oke. Baru tahu aku. Saya kira itu per ekor berapa gitu. Kalau gemuk berapa? Enggak ya berarti Enggak ya. kan sama juga, ayam lele kan juga ditimbang hidup. Kalau apa namanya, kayaknya bebek ini harga dagingnya lebih mahal ya dari ayam. Sekarang harga bebek turun per Oh turun kilonya 2002, 20 22.000. per kilonya. Iya, Padahal itu kalau saya seumpama teman-teman ada yang makan lalapan bebek itu 22.000 hanya dapat satu porsi, satu potong. satu porsi ya. Memang ukuran segitu. Kalau di Mojokerto harga satu porsi itu 18.000 di Sudah ada tempat saya. nasinya. Iya, lengkap. Nasi sambal sama sayuran itu Sambal. lengkap. Kalau ini apa namanya Mas Giono untuk awal mula merintis ini ada kesulitan-kesulitan apa sih yang dihadapi? Ke awal mula kesulitannya itu kan cari pakan alternatif itu. Kalau pemula kan kita harus ngelobi dulu ke rumah makan satu, ke rumah makan satu. Kita istilahnya apa silaturahmi lah. Bu, sisa limbah, sisa makanannya ada yang ambil nggak? Kalau nggak ada, boleh nggak saya ambil untuk pakan ternak? Awal mulanya gitu, Bu. Saya door to door ke rumah makan gitu, Mbak. Ada nggak yang menolak atau tidak membolehkan Ada, ngambil karena barang? kalau itu udah Mas, sudah ada yang ngambil. Oh ya, nggak apa-apa. Tak pindah lagi. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah saya punya kurang lebih 4 rumah makan yang dibilang cukup istimewa lah. Yang pertama itu saya ngambil limbah dari KFC, kedua dari McD. Ini merek ya. Iya, nggak Iya, apa-apa. iya. Pertama kan Artinya ada uh, saya makan dari tiap hari tuh. itu bisa sampai berapa, nggak pernah nimbang ya Mas ya? Makanya nggak pernah ditimbang berapa kilo gitu sehari Enggak, kebutuhan. kan kebetulan saya juga istilahnya tukang buang sampahnya lah gitu, Mbak. Yang McD kan saya tukang buang sampahnya. Oh, jadi Jadi sekalian iya, diambilin gitu ya. sekalian. Saya juga dapat uang dari buang sampah, dapat sisa makanannya. Wah, double keuntungan ini Mas Giono ya. Iya, dua kali keuntungan. 3 kali malahan, Mbak. Oh, Dapat yang ketiga gaji. apa ini? Apa? Itu rasakannya itu kan bisa dijual jadi uang. Apanya?
Rosokan kan ada yang apa gelas-gelas itu, gelas plastik, botol aqua, Oh, iya, iya, botol-botol iya, iya. minuman Oh, kan. di ini, Ya, disortir lagi ya, ya. disortir. Jadi yang saya pilih ada jadi uang ya saya jual. Jadi saya dapat tiga keuntungan. Satu, Tiga keuntungan. gaji per bulan, pakan ternak, dan hasil dari rosokan itu. Dan hasil dari ternaknya juga ya. Nah, kalau ternak sih pasti itu kan Heeh, utamanya itu, Mbak. heeh, heeh. Oke, sejauh ini bagaimana apa namanya support dan respon dari keluarga? Mas Sugiono sudah berkeluarga? Belum, Oh, berkeluarga. belum. Ya, Heeh, kalau heeh. support dari keluarga ya, kalau saya ada kesulitan atau apa, saya minta bantu kakak saya kayak betulin kandang, gini-gini dibantu lah. Kalau kakak saya nggak bisa, baru saya cari tukang. Oke. Nah, kalau buat teman-teman mungkin ya, jadi mungkin baik itu teman-teman yang punya lahan kecil ya, biasanya di daerah perkotaan ini jarang ya yang punya lahan besar, biasanya udah ngepres-ngepres begitu lah. Nah, kira-kira apa sih hal pertama yang perlu dilakukan seandainya ada di antara teman kita yang juga ingin memanfaatkan lahan untuk beternak, mungkin beternak ayam atau beternak bebek. Hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ini, Mas Giono? Yang diusahakan kan ya kebersihan biar nggak kan kotoran bebek itu kan bau, Mbak. Bebeknya aja kalau kena air bau. Jadi kita kalau bisa usahakan lah, lahan yang kering, jangan yang basah. Juga ada apa obat untuk mengurangi bau kotoran itu ada kayak dicampur M4, tetes itu mengurangi bau dari kotoran bebek. Tapi kalau bebeknya sendiri sih pasti bau. Sama kayak bau kambing gitu apa ciri khasnya itulah. Oke, jadi kalau kandang yang punyanya Mas Giono ini ukuran berapa kandangnya? Kalau saya ini saya enggak ya Atau langsung di tanah gitu, di pagar gitu enggak. aja? Waktu kecil saya taruh di lahan ukuran 1 meter 3 meter untuk umur sampai 2 minggu atau 3 minggu. Setelah itu saya pindah ke ukuran yang agak lebar 2 meter 3 meter itu. Oke, 2 minggu, jadi ya 2 minggu sampai 3 minggu kita pindah lagi lahan yang agak besar karena ya, lahan yang kecil 1 meter 3 meter itu saya kasih bibit lagi pecah kulit. jadi muter terus Mas ya. Iya, jadi yang lahan yang 1 meter 3 meter kosong kita sih bibit, kita pindah. Tiap 2 minggu sekali saya beli DOD. Jadi untuk saat ini bibitnya setiap beli itu satu kali beli berapa bibit? Ya 100 lah. 100 ya. Jadi jual 100, ngisi lagi 100 gitu ya, Mas? Iya. Oke, ya. Kalau sejauh ini kita ingin tahu sih manfaat apa saja yang sudah Mas Giono peroleh dengan memanfaatkan lahan untuk beternak bebek ini apa saja keuntungan yang Mas Giono dapatkan? Keuntungannya sih ya alhamdulillah. Pertama bisa menyambung hidup, terus beli apa yang saya inginkan lah sedikit demi sedikit sudah tercapai dengan hasil ternak dari 100 ekor itu. Kalau yang agak itu mengumpulkan uang untuk bikin peternakan inklusi itu yang belum ada modalnya kan karena butuh biaya banyak. Antara 80 lah sampai 90 jutaan gitu, Mbak, untuk bikin kandang peternakan inklusi itu.
Tidak pernah mencoba mungkin ada semacam usaha apa namanya pengkreditan untuk UMKM gitu, pernah nggak mencoba itu? Atau mungkin dari dinas dinas apa ya peternakan ya, yang Kalau atau dari pemerintahan lokal ada nggak yang berusaha mensupport mencarikan solusi apa namanya peminjaman dengan bunga murah misalnya ada nggak? kalau untuk sementara ini belum ada karena kalau saya dengan ke dinas peternakan itu nggak ada untuk program yang di kota. Adanya cuma untuk sayuran gitu, sayuran atau istilahnya apa KWT kelompok wanita tani itu yang ada di kota Oh. dibiayai antara 5 juta sampai 10 juta itu ada. Kalau untuk peternakan di kota nggak ada program sama sekali. Oke, jadi itu ya apa namanya yang dibutuhkan ya untuk bisa apa namanya apa tadi namanya mendirikan peternakan Iya, inklusif. peternakan inklusi itu. Seandainya ini yang mendengarkan ini ada calon mungkin calon investor atau ada lembaga yang tertarik untuk bekerja sama dengan Mas Yono bisa? Bolehkah? Boleh, malah saya sangat berterima kasih sekali kalau ada yang mau membiayai atau istilahnya Bekerja sama ya. mau ya meminjami modal karena harapan saya ini menjadi peternakan inklusif percontohan nasional karena menurut saya belum ada di Indonesia ini peternakan yang ramah disabilitas. Terkhususnya teman-teman yang duduk di kursi roda itu gimana caranya bisa ternak biarpun dia duduk di kursi roda. Itu harapan saya. Iya, oke. Nah, kalau yang mau kira-kira Mas Giono ada apa namanya media sosial atau Facebook atau IG? Ada, Ya, namanya apa? Facebook ada, IG ada. Ya, namanya apa, Mas Giono? Namanya Biono Break. Giono Brick. Oh, seperti yang ditulis di ini ya, di layar ini ya, Iya, Giono yang di Brick. layar itu B ya O tuh. E E Itu C K. Facebook saya, Oke. IG saya juga itu. Oke, itu tadi ya buat Sobat K53, barangkali ada yang tertarik untuk sama-sama memulai atau bisa bekerja sama dengan Mas Yono atau juga buat para ini ya calon-calon investor barangkali bingung mau dibikin apa usahanya. Nah ini ya Mas Yono siap ya untuk bekerja sama Siap, berkolaborasi siap. Ya, kalau untuk sama-sama mengembangkan usaha ternak bebek ya. Nah, ya, kalau betul. dari teman-teman sesama difabel, apakah juga ada komunikasi dengan teman-teman yang ada di sana? Ada komunikasi. Teman-teman Hmm. juga saya pernah ke itu teman saya Malang juga tanya, saya ajarin. Cuma dia kesulitannya itu cari pakan alternatif. Hmm. Kan kalau pakai motor roda tiga itu kan nggak bisa banyak bawa banyak, harus bawa tosa gitu untuk mengambil limbah alternatif lah. Sedangkan teman-teman tuh ada yang malu lah ke warung atau ke pasar cari pakan alternatif gitu. Sebetulnya kan kita bisa bayarin tukang sampah kalau kita ke pasar, kita ngomong ke tukang sampahnya, Pak, tolong kalau ada sayur disisihkan di karung di sini nanti jam berapa saya ambil. Sebetulnya itu kan lebih mudah. Iya benar benar benar. Iya bisa bekerja sama dengan para Iya, tukang sampah ya. Baik nggak iya hanya di teman yang pasar, menurutku di sampah pasar kayak sayur-sayuran organik di rumah-rumah itu sayur-sayuran. juga banyak. Terus kalau tukang sampah yang di kampung-kampung kan juga ada. Kita kan bisa juga ngomong sampah kalau ada sisa-sisa nasi, buangan. Kan kebanyakan sekarang kan kalau orang buang sampah di TPA itu kan dipilai
mana yang jadi uang, mana yang enggak. Terkadang kan ada nasi. Itu juga saya bilangin nanti kalau ada nasi atau apa disisihkan Pak. Jadi dia kan juga dapat untung double, bayaran bulanan juga dapat bonus dari kita. Iya, iya. Bisa Saling ini ya, kerjasama yang saling menguntungkan ya. iya, Saling membantu. kita nggak kesulitan cari limbah makanan, kita gaji orang per bulan 100 atau 150, dia loh udah berterima kasih kan, udah dapat tambahan selain karena bayaran per bulan itu. Upah dari ambil sampah masih ada dapat tambahan ya. Iya, dari tambahan dari saya itu, biarpun nominalnya nggak banyak kan. Oke. Ini ya buat teman-teman yang mau memulai atau merintis usaha seperti yang Mas Giono lakukan ya. Jadi walaupun lahan sempit itu mungkin tidak ada yang tidak mungkin ya, asalkan ada kemauan. Nah mungkin dalam prosesnya ada kesulitan-kesulitan, dia memang harus berusaha ya, harus bekerja sama seperti tadi dengan tukang sampah, mungkin dengan tukang masak kalau di warung yang agak besar. Ya, di warung. Itu bisa ngomong ya, biasanya pasti mereka ditaruh di sampah sendiri ya, yang misalnya bekas potongan buah, bekas potongan sayur, itu biasanya ditaruh di kresek sendiri ya kalau setahu aku. Nah mungkin bisa bekerja sama dengan mereka ya, supaya dimanfaatkan sebagai makanan ternak itu tadi ya, Mas Giono. Iya ya. Oke, nah yang terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman baik itu yang difabel atau enggak yang ingin memulai merintis usaha beternak bebek ini, apa pesan yang ingin disampaikan Mas Giono? Ya, usaha kalau yang untuk pemula ya janganlah putus asa, karena terkadang untuk pemula itu dia mikirnya pakan jadi, bukan alternatif. Kalau dihitung, kalau kita ternak 100 dari pakan jadi itu untungnya cuma 300.000 per 100 ekor. Jadi harus ternak di atas 500 atau 1.000. Itu kan biaya modal kan terlalu banyak. Antara 25 sampai 30 juta lah modal. Itu kan terlalu. Tapi kalau kita pemula, ya kita harus pandai-pandai cari pakan alternatif, karena permintaan pasar untuk khususnya bebek itu meningkat terus. Tiap hari itu saya ada permintaan antara 50 ekor sampai 100 ekor itu tiap hari. Nah, kalau untuk pemula yang modal sedikit ya harus pandai-pandai cari pakan alternatif. Kalau nggak gitu ya kita nggak dapat untung, akhirnya buntung, nggak dapat ya modal nggak. Iya. Jadi harus tetap kreatif ya, Mas Giono, memanfaatkan sumber daya yang ada, nggak boleh malu ya. Untuk karena di sekitar kita kan sebetulnya banyak, tergantung kita mau apa enggak. Terkadang kan orang kan punya pikiran malu gitu, cari pakar di pasar atau kopek-kopekan sayur atau ke TPA, kadang ada yang bau sampah gini-gini, padahal kalau sebetulnya kan itu adalah uang semua. Kalau menurut saya tinggal kita pandai memilah aja. Jadi cara melihatnya jangan dilihat sampahnya, kotornya, tapi lihatlah itu adalah potensi uang, potensi yang bisa menghasilkan ya. Sebetulnya ya memang itu uang. Kalau orang lihat di pasar-pasar kopekan sayur kayak gobe, sawi putih atau apa kan, lihat orangnya kan udah sampah. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu kan sebetulnya uang yang dibuang cuma-cuma. Terus kalau sisa nasi, orang juga buangnya itu limbah kotoran, limbah rumah tangga atau apa. Tapi kalau kita bisa manfaatkan untuk pakan ternak, akhirnya kan juga jadi uang ujung-ujungnya.
Ya, jadi selain kita mendapat uang, mendapat ini juga ya, banyak manfaat dan juga eh, bersih juga ya karena limbahnya diambil dan juga tidak ada yang mubadir ya karena semuanya bisa dimanfaatkan kembali Bisa gitu ya. ya, bisa dimanfaatkan. Baik Mas Sugiono, terima kasih ya atas bincang-bincangnya, atas apa namanya sharing-sharing pengalamannya ya. Semoga ini bisa Ya, memotivasi juga teman-teman yang ada di rumah yang punya lahan sempit, gak usah apa namanya berkecil hati ya, atau juga nggak usah ragu atau bayangin oh kok kecil ya, nggak masalah. Ternyata Mas Sugiono juga bisa ya membuktikan ya, bahwasanya bisa kok dikelola dengan bisa. cara produksi yang efisien dengan biaya produksi yang diminimalis tapi hasilnya bisa dinikmati ya. Baik, Ya, terima kasih Mas Sugiono sekali lagi. Nah, kalau ke Jombang boleh nih mampir ke sini ya. Karena ini oke di siap, siap kita pasti nanti ya. apa di Kedai Supi sekarang di belakang juga lagi ini. Pak Asim lagi bikin usaha ikan, bukan usaha sih, ternak ikan ya. Ada ikan Karena nila ikan di belakang. ya. Tapi bukan masih belum dijual belikan sih, masih hanya dikonsumsi sendiri ya, buat Ya. pancing-pancingan, buat hiburan gitu ya. Ya, monggo kalau Mas Sugiono ke Jepang boleh mampir ya, boleh ngopi dan ngeteh Insya di Allah, sini. saya pasti mampir ke sana kalau ada Nih. acara ke Jombang, Bu. Iya. Baik, terima Ya, kasih Mas Sugiono atas waktunya. Baik sahabat KRI 3. Sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita siang hari ini. Semoga sangat memberikan wacana baru, inspirasi baru, memandang sampah dan limbah itu tidak selalu hal yang kotor, tapi itu adalah potensi yang bisa kita manfaatkan ulang dan bisa menghasilkan uang. Baik, kita ya tutup betul. dengan Betul, betul. bacaan Alhamdulillah. Terima kasih atas semuanya perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.